Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semuanya yang pemula, ini saya mau tutorial cara memprediksi seher atau piston. Mana kita untuk mengetahui mana yang in, mana yang out, mana yang atas, mana yang bawah. Kita cara memprediksinya yaitu jika seher yang baru ataupun sebagian, memang semua seher pasti ada ciri mana yang in, mana yang out, yaitu di sini ada tanda in, di sini out, ataupun tanda panah untuk out, ataupun juga tanda titik. Nah, sekarang kita misalkan kesulitan untuk memprediksinya. Misalkan seher mungkin juga ada yang nggak nampak untuk mana yang in, mana yang out. Biasanya yang in itu coaknya agak besar sedikit, yang out kecil. Nah, sekarang misalkan kita memprediksinya kesulitan, caranya diukur pakai segmat. Cara diukur pasti ini ada bedanya, ada perubahannya. Nah, ini yang lebih lebar untuk out, yang untuk in sedikit selisih, sekitar 1 mili atau 2 mili tergantung tipe sehernya. Tuh, ini selisih. Jadi untuk mengetahui mana yang in, mana yang out, misalkan di sini nggak nampak ada tulisan in, ataupun di sini ada tanda panah. Biasanya yang untuk out ada tanda panah, di atasnya tanda in. Misalkan kesulitan untuk memprediksi atau meneliti mana yang in, mana yang out, tanda panah udah terhapus ataupun yang huruf in hilang, kita diukur caranya ini. Nah, diukur mana yang ini. Nah, itu selisih udah. Berarti yang ini yang untuk out, yang ini yang untuk in. Yang untuk out agak lebar sedikit, bisa selisih sekitar 1 mili atau 2 mili. Itulah para teman-teman yang pemula untuk memprediksi atau untuk mengetahui seher, cara pasang seher mana yang in, mana yang out. Kadang teman-teman masih kesulitan. Itulah cara ukurnya. Sama ini punya juga nih, kita ukur. Tuh, ini untuk out, ini untuk in. Arahnya gini, ini untuk out, ini untuk in. Kita ukur. Tuh, yang out, yang in. Sedikit beda, ada celah tuh 2 mili, sekitar 2 mili. Kalau untuk out lebih lebar. Misalkan kesulitan ini masih tanda panah ada tuh, tanda panahnya ada, berarti menunjukkan panah itu arah out, arah keluar. Ini arah in. Misalkan kesulitan untuk memprediksinya, panah nggak ada, titik nggak ada, huruf in nggak ada. Jadi pakai diukur pakai segmat yang lebih lebar, itu untuk out. Ini cara memprediksi mengetahui piston in out-nya. Sekarang kita menginjak ke cara pemasangan ring seher. Nah, ini untuk mengetahui ring seher mana yang atas, mana yang tengah, mana yang bawah. Ini kita pisahkan nih cirinya. Ini ring oli, ada ring cacingnya. Ini ring ke-1, ke-2.
Ring kedua udah barang tentu kalau baru warnanya kehitam-hitaman. Kalau yang atas yang ke satu agak putih, umumnya sedikit putih, yang kedua hitam. Tapi di sini warna kalau di motor Mio sekarang, Mio J, Mio Sul itu agak kemerah-merahan. Tapi kalau untuk di tipe Honda, Beat, Supra segala itu yang atas putih, yang bawah hitam. Nah, itu untuk mengetahui ciri satu kedua. Sekarang untuk mengetahui cara pasang ke seher, mana yang atas, mana yang bawah, mana yang ke satu, mana yang kedua. Ini yang ringnya warna hitam, ada tanda T di sini. Tanda T untuk dipasangnya ke atas. Ini yang ring kedua. Ini ring masih baru, tandanya masih nampak. Jika Anda kesulitan, kalau ring udah bekas, mungkin huruf T-nya udah nggak ada, warnanya pun pudar, tetap hitamnya ini udah nggak nampak hitam, warnanya udah. Kita cirinya yaitu ada T di sini. Ini ring kedua. Ring ke satu untuk mengetahui ciri mana yang atas, mana yang bawahnya, sama juga ringnya putih warnanya, ada tanda T, itu T yang ke atas, yang nggak ada T pasangnya ke bawah. Ke bawah. Ini ring pertama. Namun jika Anda kesulitan memprediksi ring yang udah bekas, udah warnanya pudar, ataupun susah diidentifikasinya, T udah nggak ada, warna udah sama-sama ring ke satu, ring keduanya udah nggak nampak hitam putihnya, kita mengingatnya atau untuk mengetahuinya, di sini ring pertama itu, ring ke satu itu ada tirus di atasnya nih. Tirus. Yang bawah sedikit segi, nggak nirus. Memang ada juga yang mengatakan bahwa yang ring ke satu itu tumpul, sedangkan kalau mengidentifikasi tumpul, ini ring ada bawah ada atas, bukan ring ke satu keduanya. Ini ringnya, ini untuk atas, ini untuk bawah. Bedanya kalau kita dirabah masalah tumpul, bawah atasnya ini sama-sama tumpul, cuma ciri yang lebih jelas tuh tirus. Ciri yang lebih jelas ini di sini tirus, itu untuk ke atas arahnya. Ringnya ring bagian atas, ring ke satu yang tirus arahnya ke atas. Itu cara masang ring yang benar atau memprediksi, mengidentifikasi untuk mengetahui ring. Misalkan ring bekas kesulitan nggak ada tanda T. Kalau yang baru nampak ada tanda T, warnanya putih, itu yang bagian atas, yang ring ke satu. Yang ring kedua hitam, ada T-nya juga, itu untuk dipasang ke atas arahnya. Yang kedua, kalau yang ring ke satu arahnya ke atas, yang ada tirusnya ke atas pasangnya. Untuk mengetahui atau untuk pemasangan ring yang ring oli ini ada ring cacingnya, ini ring oli ada ring cacingnya. Cara pasangnya ring oli, nih, ini udah menunjukkan yang udah dipasang. Awal dipasang ring cacing dulu, ring cacing dipasang. Nanti ini harus ada celahnya, celah antara ring cacing ini harus ada di atas celahnya. Celah yang ke satu dan celah yang kedua berjarakan dengan 20 mili, harus 20 mili. Ring ke satu, ring kedua. Bukan ring ke satu, bukan ring kedua, ring oli yang satu keduanya ini celahnya jangan sampai lurus.
jangan sampai lurus, itu bisa mengakibatkan naiknya oli. Jadi celahnya sekitar 20 mili. Nah, kalau ring kedua, kita pasang ring kedua posisinya. Ring kedua, ring ke satu. Ini saya masang nggak menunjukkan mana yang atas mana yang bawah, cuma ring untuk menunjukkan antara celah ring ke satu, ring kedua. Harus 25 derajat. Jadi celahnya ini 25 derajat, antara di sini dan di sini 25 derajat. Itu cara pemasangan ring yang dianjurkan oleh pabrikan. Paham kan teman-teman yang pemula? Jadi cara mengidentifikasinya, tanda mana yang ring yang atas, mana yang ring bawahnya, yaitu ada tanda T, ataupun ringnya yang atas putih, yang kedua warnanya kehitam-hitaman. Jika sulit memprediksi mana yang bawah yang atas ring bekas, yaitu tandanya yang tirus. Yang tirus, yang ada tirusnya itu buat ring atas, arahnya ke atas, ring satu. Ring kedua warnanya hitam. Itu bedanya. Cukup sekian penerangan dari saya untuk mengetahui, mengidentifikasi pasang seher mana yang in, mana yang ek, dan mana pasang ringnya, mana yang satu keduanya. Mudah-mudahan dipahami oleh kalian yang pemula, dan jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Keramat Motor. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.